Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video e-learning Statistika Teaching Assistant 2023. Perkenalkan, aku Siti Sofia Marwa dari jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2021. Nah, pada video minggu lalu, teman-teman sudah mempelajari analisis deret berkala. Salah satu jenis analisis deret berkala yaitu trend. Nah, sekarang kelanjutannya nih teman-teman. Kita pada video kali ini akan pelajari indeks musim. Oke, topik yang akan kita bahas nih pada video kali ini teman-teman. Yang pertama kita perlu tahu definisi atau si indeks musim ini. Apa sih indeks musim? Kemudian gimana cara kita menghitung si indeks musim ini atau metode-metode perhitungan indeks musim. Lalu ada contoh soal yang diharapkan dapat membantu teman-teman dalam memahami materi indeks musim kali ini. Nah, yang pertama apa itu indeks musim? Dalam aktivitas ekonomi biasanya dipengaruhi sama musiman atau kebiasaan masyarakat kan teman-teman. Contohnya seperti kecenderungan belanja menjelang hari raya atau penjualan jas hujan ketika musim hujan. Nah, pengaruh-pengaruh musiman itu apabila kita ingin menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh musiman dalam suatu periode, nah kita bisa menggunakan indeks musim. Jadi indeks musim ini berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu yang kurang dari 1 tahun. Indeks musim ini tuh punya pola gerakan secara teratur. Contohnya seperti triwulan, caturwulan yang kurang dari 1 tahun, semester, atau bulanan. Indeks musim ini juga dinyatakan dalam bentuk persentase. Kalau misalnya teman-teman, nilai indeks musimnya itu adalah 100, nilai 100 pada indeks musim ini menandakan bahwa pada periode tersebut tidak terdapat pengaruh musiman. Selanjutnya kita masuk ke metode perhitungan indeks musim. Nah, yang pertama ini ada metode rata-rata sederhana atau percentage average method. Metode rata-rata sederhana ini memiliki asumsi bahwa pengaruh tren dan siklus dianggap tidak ada. Jadi untuk rumusnya itu adalah indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal dikali 100 dibagi dengan rata-rata totalnya. Nah, kuartal di sini menunjukkan satuan waktu. Jadi apabila datanya itu data caturwulan berarti rata-rata per caturwulan. Kalau data triwulan berarti rata-rata triwulan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian metode kedua ada metode rata-rata dengan tren. Nah, metode rata-rata dengan tren ini disesuaikan dengan nilai trennya, seperti yang sudah teman-teman pelajari pada minggu lalu. Cara menghitung indeks musimnya yaitu nilai data asli dibagi dengan nilai trennya dikali 100. Jadi teman-teman perlu mencari nilai trennya terlebih dahulu menggunakan metode-metode yang sudah dipelajari pada materi tren. Selanjutnya ada metode rasio rata-rata bergerak atau rasio to moving average method. Nah, metode ini dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergeraknya terlebih dahulu. Di mana rumus indeks musimnya yaitu nilai rasio dikali faktor koreksi. Nah, nilai rasio ini merupakan hasil bagi data asli dengan data rata-rata bergerak dikali 100. Sedangkan untuk faktor koreksinya didapat dengan 100 kali N dibagi jumlah rata-rata selama N. Nah, N di sini teman-teman merupakan satuan waktu. Jadi apabila datanya merupakan data semester, dalam 1 tahun itu ada 2 semester. Maka 100 dikali 2. Kalau datanya itu merupakan data bulanan, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan, berarti 100 dikali 12. Seperti itu. Nah, penggunaan faktor koreksi ini digunakan apabila total indeks musim semester itu berjumlah lebih dari 201. Atau untuk yang caturwulan itu berjumlah lebih dari 301. Untuk total indeks musim triwulan berjumlah lebih dari 401. Yang bulanan berarti berjumlah lebih dari 1201. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di bawah ini terdapat tabel data produksi padi PT Jaya Merdeka selama tahun 2018 hingga 2020. Nah, ini data ini merupakan data caturwulan ya, teman-teman. Di mana caturwulan itu kan per 4 bulan. Berarti ini 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, dan 4 bulan ketiga. Makanya caturwulan di sini ada 3. Kemudian masing-masing tahun datanya sebagai berikut.
Dari data tersebut, hitunglah yang pertama A-nya indeks musim dengan menggunakan metode percentage average method atau metode rata-rata sederhana. Kemudian yang B, hitung target produksi tiap catur bulan jika PT Jaya Merdeka merencanakan produksi padi sebanyak 279 juta ton pada tahun 2021. Nah, kita masuk ke penyelesaian yang pertama, yang A, untuk menentukan indeks musim. Nah, untuk menentukan indeks musim dengan metode rata-rata sederhana, rumusnya itu rata-rata per kuartal dibagi dengan rata-rata total kali 100. Maka, kita perlu mencari rata-rata per kuartalnya dulu nih teman-teman. Nah, caranya untuk mencari rata-rata per kuartal, pertama kita jumlahkan data tiap kuartal, kemudian kita bagi dengan banyaknya tahun. Maksudnya gimana nih? Jadi untuk dapat rata-rata per kuartal itu berarti kan data kuartal catur bulan pertama berarti. Nah, kita jumlahkan dulu nih catur bulan pertama itu ada berapa? Ada 3 tahun kan, karena di sini datanya 3 tahun. Berarti kita jumlahkan data catur bulan pertama di tahun 2018 ditambah yang catur bulan pertama tahun 2019, 65 ditambah dengan 85. Jumlahnya 195 nih. Dari 195 kita dapat rata-ratanya 65 dibagi dengan banyaknya tahun, yaitu 3. Jadi 195 dibagi 3 dapat 65. Nah, begitupun untuk caturan kedua. 50 ditambah 55 ditambah 90 dibagi banyaknya tahun, yaitu ada 3 tahun. 195 dibagi 3. Kita juga dapat 65. Nah, untuk yang caturan ketiga, 70 ditambah 85 ditambah 100, kita dapat jumlahnya untuk caturan ketiga 255, berarti rata-rata caturan ketiga adalah 85. Nah, setelah kita dapat nih teman-teman rata-rata dari masing-masing catur bulan, berarti kita perlu mencari rata-rata totalnya. Nah, caranya adalah kita menjumlahkan rata-rata dari masing-masing kuartal ini, dari masing-masing catur bulan dibagi dengan banyaknya kuartal. Jadi, kita kan tadi udah dapat nih rata-rata catur bulan pertama, rata-rata catur bulan kedua, dan rata-rata catur bulan ketiga. Kita jumlahkan 65 tambah 65 tambah 85, dapat 215. Nah, setelah kita dapat jumlah dari rata-rata ini, kita bagi dengan banyaknya data atau si catur bulannya ini, banyaknya kuartal, dibagi 3. Karena tadi kan kita menjumlahkan 3 data ya, 65 tambah 65 tambah 85. 215 dibagi dengan 3 atau banyaknya kuartal. Kita dapat 71,667. Nah, kita udah dapat nih rata-rata masing-masing catur bulan dan juga rata-rata totalnya. Setelah itu kita masukin ke rumus ini untuk mencari indeks musim dari masing-masing catur bulan. Yang pertama, untuk catur bulan pertama, berarti rata-rata catur bulan pertama itu 65 dikali dengan 100 dibagi dengan rata-rata totalnya 71,667. Kita dapat 90,7% untuk catur bulan pertama indeks musimnya. Catur bulan kedua juga sama, 90,7%. Untuk catur bulan ketiga itu rata-rata catur bulannya adalah 85 dibagi dengan 71,67 kali 100, itu hasil kita dapat indeks musim catur bulan ketiga adalah 118,6%. Nah, maksudnya adalah jadi contohnya untuk yang catur bulan pertama, jadi indeks musimnya adalah 90,7%. Artinya apa? Produksi pada PT Jaya Merdeka itu pada catur bulan pertama selama tahun 2018 hingga 2020 sebesar 9,3% di bawah rata-ratanya. Nah, 9,3% ini didapat dari untuk catur bulan pertama itu adalah 90, kita dapat dari 90,7 dibagi 100 dikurang 100 teman-teman, sama dengan minus 9,3% kan teman-teman, minus 9,3%. Nah, karena dia minus, berarti kan dia di bawah atau lebih rendah dibandingkan 100% ini. Berarti produksi PT Jaya Merdeka pada catur bulan pertama adalah sebesar 9,3% di bawah rata-ratanya. Nah, untuk yang catur bulan ketiga, karena dia di atas 100% nilainya, berarti
Untuk catur bulan ketiga, produksi PT Jaya Merdeka pada catur bulan ketiga selama tahun 2018 sampai 2019 adalah sebesar 18,6% di atas rata-ratanya. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita ke yang B. Nah, yang B ini kita ingin menentukan target produksi padi tiap catur bulannya. Nah, untuk menentukan target produksi, rumusnya indeks musim tiap catur bulan dikali dengan rata-rata produksi total dibagi 100. Nah, tadi di soal kita diketahui bahwa target produksi di tahun 2021 itu adalah 279 juta ton. Nah, berarti tiap catur bulannya berapa untuk rata-ratanya? Nah, tinggal kita bagi, tadi kan ada 3 catur bulan. Berarti 279 dibagi dengan 3 untuk rata-rata produksi totalnya. Nah, kemudian tadi kita udah dapat juga menghitung indeks musimnya. Kita dapat indeks musim catur bulan pertamanya itu 90,7%. Kemudian indeks musim catur bulan kedua 90,7% juga. Dan indeks musim catur bulan ketiga adalah 118,6%. Nah, berarti kita bisa menghitung target produksi masing-masing catur bulannya dengan cara untuk target produksi catur bulan pertama itu indeks musim catur bulan pertama sebesar 90,7% dikali dengan 93 yaitu rata-rata produksi totalnya dibagi 100 sama dengan 84,351 juta ton. Kemudian untuk target catur bulan kedua juga sama karena nilai indeks musimnya sama ya teman-teman, yaitu sebesar 90,7%. Nah, untuk target produksi catur bulan ketiga, indeks musimnya adalah 118,6. Berarti kita kali dengan rata-rata total produksi bagi 100, hasilnya 110,298 juta ton. Nah, interpretasinya adalah dengan memperhatikan variasi musiman, untuk dapat mencapai target produksi 279 juta ton di tahun 2021, maka target produksi catur bulan pertama adalah sebesar 84,351 juta ton. Begitupun untuk yang catur bulan kedua. Sedangkan untuk catur bulan ketiga, dengan memperhatikan variasi musimannya, yaitu tadi 118,6% variasi musimannya, untuk dapat mencapai target sebesar 279 juta ton ini, berarti target catur bulan ketiganya adalah sebesar 110,298 juta ton. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa jika indeks musimnya di atas rata-ratanya yaitu sebesar 118, itu kan berarti 18,6% di atas rata-ratanya. Artinya penjualan di catur bulan ketiga ini lebih besar meningkat. Makanya untuk mencapai target di target catur bulan ketiga, target produksinya pun lebih besar dibandingkan target catur bulan pertama dan target catur bulan kedua. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua, yaitu data penjualan ikan dari PT Makmur Jaya dari tahun 2019 hingga 2021. Di mana masing-masing data sebagai berikut. Tentukan pola musiman untuk penjualan ikan dengan menggunakan metode ratio to moving average method. Nah, ini menggunakan metode rata-rata bergerak. Oke. Penyelesaian untuk contoh soal yang kedua ini, pertama teman-teman harus buat tabel seperti ini. Dari yang tabel sebelumnya, ini kan diketahui 2019 itu catur bulan pertamanya 20, catur bulan kedua 30, dan seterusnya. Setelah teman-teman buat tabel seperti ini, sampai dengan data asli, kemudian dengan metode rata-rata bergerak, cara pertama adalah kita membuat jumlah bergerak dengan 3 catur bulan, karena ini merupakan data catur bulan, dan dalam catur bulan itu ada 3, catur bulan pertama, 2, dan 3. Maka kita menjumlahkan jumlah bergerak 3 catur bulan. Caranya adalah data catur bulan sebelumnya, ini untuk catur bulan pertama, kenapa strip? Karena data asli catur bulan sebelumnya itu tidak diketahui, makanya kita tidak bisa menghitung jumlah bergerak di catur bulan pertama. Sedangkan untuk catur bulan kedua, data sebelumnya itu kan kita ada, yaitu di catur bulan pertama 20.
kemudian data di catur bulan kedua, dan juga data di catur bulan ketiga yaitu 28. Jadi data sebelumnya ditambah dengan data saat ini dan ditambah lagi dengan data sesudahnya atau catur bulan sesudahnya. Nah, berarti untuk yang jumlah bergerak di catur bulan kedua, kita dapatkan hasilnya 78 ini dari penjumlahan 20 ditambah 30 ditambah 28. Hasilnya adalah 78. Sedangkan untuk catur bulan yang jumlah bergerak catur bulan ketiga, 98 ini didapat dari, berarti data sebelum catur bulan ketiga berapa? Yaitu catur bulan kedua di tahun 2019. Berarti 30 ditambah 28 ditambah 40. Nah, ini ditambah. Begitupun seterusnya. Kalau misalnya dapat 149 ini dari mana? Kita lihat ini merupakan data catur bulan pertama di tahun 2021. Berarti data sebelumnya berapa? Data catur bulan ketiga yaitu 38 ditambah dengan data saat ini yaitu 50 dan data sesudahnya yaitu 61. Kayak gitu. Kemudian yang untuk 168 itu juga penjumlahan dari 50 ditambah 61 ditambah 57. Hasilnya 68. Nah, data di bawah sini juga tidak bisa dihitung ya teman-teman. Karena kenapa? Data sesudah catur bulan ketiga itu tidak diketahui. Makanya dia strip. Nah, setelah kita menghitung jumlah bergerak dari 3 catur bulan, selanjutnya kita membuat rata-rata bergeraknya dengan cara membagi jumlah bergerak catur bulan dengan banyaknya catur bulan. Tadi ini merupakan penjumlahan dari 3 data kan teman-teman. 20 tambah 30 tambah 28. Ada 3 data. Totalnya 78. Berarti untuk mencari rata-ratanya kita bagi dengan 3. Jadi ini kita bagi 78 dibagi dengan 3. Hasilnya 26. Kemudian yang ini 98 dibagi dengan 3. 32,67. Nah, yang data ini berarti 168 dibagi dengan 3. Hasilnya 56. Setelah kita menghitung rata-rata bergeraknya, nah, kita bisa menghitung indeks musimnya. Karena rumus indeks musim dari rata-rata bergerak itu adalah nilai data asli dibagi dengan rata-rata bergerak dikali 100. Jadi, data asli yang ini dibagi dengan rata-ratanya dikali 100. Berarti indeks musim catur bulan kedua kita dapatkan dari 30 dibagi dengan 26 dikali 100. Seperti itu. Nah, untuk yang 100,664 berarti kita dapatkan dari 50 dibagi 49,67 kali 100. Seperti itu. Setelah mendapatkan indeks musim setiap catur bulan, kita perlu mengetahui rata-rata dari indeks musim catur bulan yang teman-teman dari masing-masing catur bulan. Nah, untuk mencari rata-ratanya, kita perlu mengelompokkan data-data indeks musim yang sudah kita hitung sebelumnya ke dalam catur bulan yang sama. Jadi di tahun 2019 itu catur bulan pertama tadi kita nggak bisa hitung ya teman-teman nilai indeks musimnya berapa. Kemudian di catur bulan kedua tahun 2019 yaitu sebesar 115,385. Kemudian di catur bulan ketiga tahun 2019 yaitu 85,706 dan seterusnya dimasukin ke catur bulan yang sama sesuai dengan perhitungan yang tadi kita kerjakan. Nah, setelah dikelompokkan seperti ini teman-teman, kita perlu menghitung rata-rata indeks musim dari tiap catur bulan. Caranya adalah dengan menjumlahkan data tiap catur bulan ini. Data indeks musim catur bulan. Jadi 103 ini kita dapatkan dari 106,185 ditambah 100,664 dibagi 2. Kenapa bagi 2? Karena datanya hanya 2 teman-teman. Sedangkan yang di tahun 2019 itu kita nggak bisa dapat indeks musimnya.
Jadi untuk mencari rata-ratanya ya udah kita jumlahkan dua data ini lalu kita bagi 2. Dapat rata-ratanya 103,4245. Nah, untuk yang caturulan kedua, karena datanya ada 3, maka kita jumlahkan semuanya. 115 ditambah 109 ditambah 108. Nah, kemudian jumlahnya dibagi dengan 3 karena datanya ada 3. Hasilnya 111. Untuk yang caturulan ketiga itu juga sama. Karena datanya ada 2, maka nanti untuk cari rata-ratanya kita bagi dengan 2. 85 ditambah 85 dibagi 2. Hasilnya 85,7035. Nah, setelah kita dapatkan rata-rata indeks musim tiap catur bulannya, kita jumlahkan nih teman-teman. Apakah hasilnya lebih dari 301 atau tidak? Karena kita di metode rata-rata bergerak ini tadi ada faktor koreksi apabila data untuk yang catur bulan itu lebih dari 301. Nah, tapi setelah kita jumlahkan ternyata total dari indeks musimnya ini tidak lebih dari 301. Oleh karena itu kita tidak perlu menggunakan faktor koreksi. Gitu. Berarti langsung saja untuk catur bulan pertama indeks musimnya adalah sebesar 103,4245%. Artinya, penjualan ikan PT Makmur Jaya pada catur bulan pertama selama tahun 2019 hingga 2021 sebesar 3,4% di atas rata-ratanya. Yang tadi, dia ini melebihi 100%. Ya kan? Berarti 103 dikurangi dengan 100%, hasilnya 3,4% di atas rata-rata. Sedangkan untuk yang catur bulan kedua, indeks musimnya sebesar 111,3567. Artinya, penjualan ikan PT Makmur Jaya pada catur bulan kedua selama tahun 2019 hingga 2021 sebesar 11,4 atau 11,35% di atas rata-ratanya. Nah, untuk yang catur bulan ketiga, indeks musimnya sebesar 85,7%. Artinya penjualan ikan PT Makmur Jaya pada catur bulan ketiga selama tahun 2019 hingga 2021 adalah sebesar 14,3% di bawah rata-ratanya karena dia di bawah 100%. Oke teman-teman, sekian untuk video e-learning indeks musim kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Apabila masih ada yang membingungkan dan ingin ditanyakan, boleh teman-teman tanyakan kepada teaching assistant masing-masing. Sampai bertemu di video e-learning selanjutnya. Dadah!